Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah datang di acara Sarapadel, ya. Dan acara ini adalah acara kolaborasi dengan Impactner pastinya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan pada malam hari ini kita beruntung sekali nih ya, banyak orang-orang hebat gitu kan yang hadir di malam hari ini. Nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Oke, perkenalkan, nama saya Coach Edi Wiharja. Saya adalah sebagai organizer dari Sarapadel Jakarta dan akan menjadi host dan moderator dari acara ini. Dan Sarapadel itu sudah kita jalankan kurang lebih hampir 1 tahun dari bulan November tahun kemarin. Nah, jadi memang Sarapadel ini satu acara yang dimana sebenarnya acara ini harusnya adanya di offline, tapi karena pandemi, jadi kita bisa ada di online, kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang program dari ataupun apa sih itu Sarapadel itu sendiri. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan atau saya akan perkenalkan lebih tepatnya, yaitu panelis. Ya, nah ini ada orang-orang yang kita sebut sebagai panelis. Nah, panelis ini kurang lebih representatif atau ya sebagai perwakilan dari komunitas. Kan kalau kita di dalam satu komunitas, pastinya kita punya itu ya, ada orang-orang yang expert di dalamnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita sudah malam hari ini kita kedatangan 3 representatif dari komunitas tersebut, kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah Pak Hengki Halim. Selamat datang Pak Hengki, dan senang sekali untuk bisa mendapatkan waktunya nih. Saya tahu teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang cukup sibuk, apalagi di zaman Zoom seperti ini. Nah, untuk Pak Hengki Halim ini mempunyai pengalaman yang cukup lama di dunia real estate. Ini kayaknya boleh dipanggil suhu nih gitu. Dan mulai dari tahun 94 ya sampai 2008 sebagai agent real estate nih yang bersama Era ya, kurang lebih seperti itu di tahun itu gitu ya. Nah, kemudian selama 8 tahun sebagai Board of Director di Versal General Semesta, APC Consultant for IPP. Nah, itu keren banget tuh, jadi posisi Board of Director. Dan kemudian di tahun 2017 sampai 2019 sebagai Senior Manager for Investment of CFLD, China Fortune Land Development. Wah, ini keren banget nih. Dan sejak tahun 2019 sampai sekarang, berposisi sebagai Head of Corporate Strategic Alliance atau Business Development dari Sinarmas Land. Wah, itu udah komplit banget deh ya. Thank you so much untuk Bro Hengki yang datang malam hari ini. Dan kemudian, ini juga nggak kalah keren ini. Ini namanya Andi Nathanael, yang adalah founder dari ProLab Property Business School. Dan beliau juga adalah former Board of Director Jakarta Garden City, Sentul City, Modern Land. Wah, ini banyak banget nih. Dan yang paling luar biasa adalah mempunyai rekor penjualan properti Indonesia sebesar 1 triliun. Wah, luar biasa banget nih ya. Dan sudah 3 kali memenangkan marketer properti terbaik Indonesia Golden Property Award. Wah, ini kita akan belajar banyak banget. Thank you banget untuk Bro Andi Nathanael yang sudah menyempatkan waktu
untuk datang di acara Startup Huddle ini sebagai presenter, Sama-sama, Pak Edi. sebagai panelis. Nah, ini juga nih yang selalu keren nih bagi saya juga nih. Ini adalah Coach Dr. Pin Baktiar, CPM Asia. Wah, ini adalah mantan produser musik dan developer properti yang hijrah ke bidang edukasi dan juga partner dari Impactner sebagai founder dari startup business school yang tadi barusan kita dengerin. Nah, serta menjadi pengajar 4 kampus unggulan ya, dan banyak menjadi narasumber untuk narasumber nasional di topik entrepreneurship. Dan kalau bicara tentang entrepreneurship, udah digali segali-galinya, sedalam-dalamnya. Makanya senang banget punya partner founder Impactner juga yang keahliannya itu ngegalinya tuh nggak main-main gitu ya, nggak kaleng-kaleng, itu dalam banget tentang dunia entrepreneurship. Dan pastinya juga beliau ini sebagai pengurus nasional beberapa asosiasi besar. Thank you so much, Bro Pin, untuk perwakilan dari Impactner malam hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk Gen Indonesia sebagai payung besar dari Startup Huddle Jakarta, dan juga pastinya untuk Impactner Startup Business School sebagai partner, dan kemudian Atamerica, Indogen Capital, dan Ukelola. Dan ini adalah beberapa partner yang selalu kalau Startup Huddle itu ada, mereka ada bareng-bareng kita. Kurang lebih seperti itu. Dan sedikit tentang Startup Huddle. Startup Huddle adalah program yang dimulai oleh GEN, yaitu Global Entrepreneurship Network, yang sekarang kurang lebih ada 50 komunitas huddle di seluruh dunia. Lebih dari 30 negara yang mengadakan acara Startup Huddle. Dan Startup Huddle adalah program yang dirancang untuk membantu satu entrepreneur sekaligus, memperkuat ekosistem startup lokal, di mana entrepreneur menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dari komunitas lokal mereka. Nah, tujuan dari Startup Huddle tersebut itu adalah membangun komunitas startup lokal, membantu satu entrepreneur dalam satu waktu. Kemudian di mana startup-planner tersebut mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terhubung ataupun terwakilkan dengan istilah umumnya itu panelis. Nah, seperti yang malam hari ini ada 3 orang panelis yang tadi saya sebutkan. Nah, ini dikenal dengan perwakilan komunitas ya, yang seperti malam hari ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ada komunitas dari akademisi yaitu Bro Pin. Kemudian kalau dari dunia investor itu adalah dari Pak Hengki, dan kalau dari sang founder itu adalah Bro Andi. Nah, ini mewakili dari komunitas tersebut, kurang lebih seperti itu. Dengan cara mereka memberikan masukan dan pandangannya atas ide bisnis yang sedang dikembangkan oleh presenter ataupun si founder startup. Nah, format Startup Huddle itu selalu konsisten di setiap lokasi ataupun pertemuan. Biasanya dilakukan 1 bulan, 1 sampai 2 kali pertemuan, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita sedang memakai versi online lewat Zoom. Pastinya kalau nanti pandemik sudah selesai, kita lebih bisa banyak bertatap muka gitu ya. Nah, maka kita akan di tempat offline. Dan pada acara Startup Huddle biasanya terdapat 1 atau 2 founder startup yang sedang berada di tahap awal, yang mana mereka memberikan presentasi kurang lebih selama 6 menit deh, pasnya gitu. Dan ini tentang startup mereka kepada beragam audiens pastinya dari komunitas ataupun dari member yang datang malam hari ini. Nah, tetapi untuk malam hari ini kita hanya menampilkan 1 presenter. Dan setelah sesi presentasi, maka akan diteruskan dengan sesi tanya-jawab. Yang mana sesi tanya-jawab sekitar 20-30 menit.
ini oleh para panelis yang akan memberikan ide dan umpan balik untuk startup-planner tersebut yang presentasi. Dan kemudian akan diberikan kepada para audiens yang juga datang di acara Startup Huddle Jakarta ini. Jadi nanti teman-teman audiens ya juga bisa memberikan pertanyaan melalui chat box. Nanti saya akan membacakan, atau kalau waktunya panjang kalian bisa open kamera, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan intro tentang presenter kita malam hari ini. Nah, presenter kita malam hari ini adalah Pak Lawrence Chandra. Beliau adalah Direktur Business Development di PT Araland, sebuah perusahaan pengembangan properti, dan sekarang juga menjabat sebagai Chief Marketing Officer di Property Grab, sebuah perusahaan rintisan yang menyediakan solusi untuk platform properti dan gaya hidup. Lawrence memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bisnis pengembangan properti dan menyelesaikan beberapa proyek properti besar di Indonesia Timur. Nah, Pak Lawrence ini lulus dengan gelar Master Bisnis dan Administrasi dari Universitas of Notre Dame, Australia, dan gelar Sarjana Perdagangan dari Curtin University of Technology. Nah, sekian dari intro untuk para panelis dan presenter. Nah, sekarang untuk presenter, saya akan berikan waktu maksimal 6 menit, sesuai yang tadi saya sampaikan, untuk bisa mulai presentasi. Nah, sudah disiapkan untuk bahan presentasinya, silakan. Saya sudah izinkan untuk share screen. Oh iya, baik. Saya coba. Nanti kalau sudah siap, langsung beritahu sehingga saya bisa menghitung timernya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Oke, baik, Pak. Bisa lihat screen-nya? Bisa, tapi masih bisa hitam. Oke, sudah mulai. Ya. Oh iya, baik. Saya mulai, Pak ya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Oke. Halo, nama saya Lawrence Chandra, dan saya mewakili Property Grab dari Indonesia. Property Grab adalah platform online yang menyediakan solusi properti dan gaya hidup dalam satu aplikasi. Di masa ekonomi yang lagi lesu atau bahkan saat ini di tengah pandemi 19, bisnis properti menjadi bisnis yang paling terabaikan. Mengapa demikian? Ada banyak properti yang dijual di bawah harga pasar pada saat ini. Karena keterbatasan dana untuk berinvestasi di properti, maka investor cenderung menaruh dana di instrumen lain seperti deposito berjangka di bank atau reksadana yang mereka anggap aman, namun memberikan imbal hasil yang rendah. Yang lain berinvestasi di pasar modal yang bergejolak seperti cryptocurrency atau saham yang mempunyai risiko tinggi dengan ketidakpastian. Bagaimana profesional mencari pelanggan di saat ini? Di mana agen properti menemukan pembeli? Cara beriklan telah berubah dari iklan surat kabar, brosur, pamflet, menjadi platform online dan media sosial dengan perkembangan teknologi saat ini. Tapi bahkan solusi saat ini masih tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Disinilah kami hadir. Kami menawarkan solusi yang lebih baik. Properti adalah investasi yang mahal dan berjangka panjang. Platform crowdfunding properti kami membiarkan investor berinvestasi hanya sebagian kecil, jadi cuma a fraction dari properti atau proyeknya, dan mendapatkan keuntungan dari sewa bagi hasil dan apresiasi modal. Platform pasar sekunder kami menawarkan penjualan saham yang dapat memberikan likuiditas atau keluar dari investasi pada saat Anda membutuhkan dana. Jadi selain menyelesaikan masalah penggalangan dana, servis kami juga membantu meningkatkan ekonomi di sektor properti. Mencari profesional yang handal dan terjangkau masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak seperti platform online yang ada pada saat ini, kami menawarkan model langganan yang menawarkan flexibility dan biaya yang jauh lebih murah untuk pelanggan dan servis profesional kami.
Selanjutnya kami menawarkan servis kami dalam bentuk business to consumer B2C dan business to business atau B2B. Pada saat ini banyak pelanggan mulai terusik oleh pertanyaan ini. Apakah properti ini terlalu mahal? PropertyGraph memberi jawaban dengan menggunakan teknologi AI dan menggunakan data dalam jumlah besar untuk mengestimasi harga pasar. Untuk dapat bersaing, prioritas kami adalah menyediakan layanan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi. Strategi rahasia perusahaan kami adalah harga. Harga yang bersaing dapat menarik pengguna menjadi pelanggan yang setia. Kami menggunakan model langganan untuk platform marketplace dan komisi untuk platform crowdfunding kami. Dengan 270 juta penduduk di Indonesia, kami dapat melihat ada potensi yang besar untuk produk kami. Bahkan dengan asumsi ukuran pasar cuma 10%. Masih ada potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar di masa depan. Strategi kami adalah mengajak klien yang ada sebagai pengguna awal dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk memperluas jaringan dan klien kami. Slide ini menunjukkan milestone kami, pencapaian dan target kami. Rencana kami di masa depan adalah untuk meningkatkan layanan yang ada dan memperkenalkan fitur baru seperti e-commerce dan plafon penjualan makanan rumah. Saat ini kami dalam mode bootstrap, jadi prototipe kami akan siap pada tahun ini. Selain berinvestasi di properti, proyek lain seperti co-warehousing, pertanian, cloud kitchen, kami membuka peluang bagi semua investor untuk melakukan crowdfunding. Tidak hanya untuk orang berduit saja, jadi semua orang bisa gitu. Meningkatkan permintaan untuk iklan properti dan harga yang lebih murah dari para profesional tentu merupakan saat yang tepat untuk kami untuk menemukan momentum dan kesesuaian pasar produk di masa depan, produk market fit kami. Ini adalah slide tim kami. Kami mempunyai passion dalam bidang properti dan kami berharap pengalaman kami selama ini akan bermanfaat dan untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi ini dan semoga menjadi salah satu aplikasi terbaik. Visi kami adalah agar dapat membantu Anda memiliki gaya hidup yang lebih baik dan memberikan solusi untuk masalah properti Anda. Saya berharap PropertyGraph dapat menjadi unicorn selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk PropertyGraph dengan presentasinya kurang lebih waktunya cukup. Oke. Lebih baik tidak telat ya, tidak kelewatan. Itu yang paling penting. Nah, setelah tadi dari PropertyGraph sudah mempresentasikan, nah sekarang giliran dari para panelis ya. Nah, panelis ini saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan dulu sedikit ya tentang beliau gitu. Nah, nanti dari sana ntar akan ada tanya jawab gitu ya. Tapi kita akan berikan waktu kepada para panelis dulu untuk memperkenalkan diri dan kemudian nanti setelah itu akan ada tanya jawab, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertama ini adalah Pak Hengki. Saya silakan dan saya berikan kesempatan untuk Pak Hengki. Terima kasih Coach Edi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Coach Edi yang memberikan saya kesempatan untuk berpartisipasi pada malam hari ini, ikut menjadi panelis bersama guru saya, Pak Andi dan Pak Pinpin. Ini guru dan sahabat saya semua. Luar biasa hari ini kesempatan yang diberikan. Nama saya Hengki Halim. Saya mengepalai Departemen Strategic Partnership di Sinar Maslen. Main job saya secara in general, kita membawa partner untuk menumbuhkan ekosistem di dalam township yang sedang kita bangun. Seperti kita ketahui di Sinar Maslen kan kita punya
beberapa township seperti Delta Mas, Grand Wisata, Kota Wisata, dan yang paling besar kan BSD. Kan. Jadi tugas saya adalah membawa inisiatif atau partner ke dalam ekosistem kita. Nah, partner ini salah satunya adalah startup, atau di dalam startup itu sendiri juga ada PropTech juga di dalamnya. Jadi banyak sekali inisiatif yang kita kerjakan, mulai dari infrastruktur, e-commerce, ataupun urban farming, ataupun education, atau hospitality, macam-macam. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan bersama-sama, dan malam hari ini saya berterima kasih Pak Lawrence atas presentasinya, karena memberikan saya satu insight baru lagi tentang bisnis ini. Demikian yang saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nah mungkin tadi ada perkenalan sedikit ya dari Pak Hengki ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya Pak Hengki sudah memperkenalkan dan kemudian juga sudah men-sharingkan ya pengalamannya. Nah, selain itu ada nggak nih yang bisa dibagi nih untuk Pak Lawrence sebelum masuk di dalam pertanyaan yang langsung ditujukan kepada beliau? Sebetulnya ide ini menarik ya, ide yang disampaikan Pak Lawrence tadi, dan terus terang saya juga masih awam dengan ide seperti ini, dan saya lebih banyak punya pertanyaan ketimbang apa yang bisa saya bagikan sebetulnya, Pak. Oke, jika memang siap dengan pertanyaan, boleh langsung tanya dulu, nanti setelah itu gitu? ya ditanya aja dulu. Oke. Tanya aja Kami dulu. akan coba jawab sebisa kami, Pak. Ya, terima kasih Kasih, Pak Pak. Cedi, Pak Loren, terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil paparan yang tadi, saya sebetulnya masih bertanya-tanya. Property Grab ini kedepannya mau menjadi PropTech atau FinTech sebetulnya. Itu satu. Karena tadi juga ada menyinggung tentang cloud kitchen, ada menyinggung tentang e-commerce. Jadi sebetulnya arahnya mau kemana? Kalau dari yang saya lihat, mungkin awalnya kita harus fokus dulu ya. Kita mau fokusnya kemana dulu. Kalau mau ke PropTech, ya kita ke PropTech. Kalau mau ke FinTech. Tapi kalau lihat dari sekilas dari presentasinya tersebut, kalau saya lihat lebih condong ke FinTech sih sebetulnya. Tapi ya justru itu yang akan saya tanyakan. Justru itu pertanyaannya, mau kemana? Kemudian juga, kalaupun masuk ke aspek FinTech ataupun PropTech, juga itu kan dua industri yang syarat dengan regulasi ya. Bagaimana dengan permit-permit dan regulasinya? Apakah sudah memahami atau belum? Ya terus ini sebenarnya ide yang bagus sih saya lihat. How kita in case misalnya kita punya satu project, bagaimana kita crowdfunding, kurang lebih seperti itu ya Pak Loren, ya, correct me if I'm wrong. Betul. Bagaimana Ya, betul. kita crowdfunding sehingga project tersebut bisa kita eksekusi dan bisa jalan. Untuk developer besar macam Sinar Maslen atau teman-teman yang lain, itu mungkin kita tidak ada masalah. Kita bisa go public di pasar saham atau kita bisa lakukan raise. Tapi memang ini bisa berguna untuk teman-teman di developer yang tier 2 dan tier 3. Ya. Jadi saya kira ini suatu inisiasi yang bagus. Hanya saja yang tadi saya sampaikan, mungkin di awal kita harus fokus apakah kita mau jadi fintech atau proptech, itu satu. Kemudian regulasinya bagaimana, itu saja dulu Pak. Itu sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Untuk menjawab pertanyaannya, apa saya jawab atau founder saya, Mr. Ruswan yang jawab? Silakan. Yang Oh mana ya, sudah. baik. Ya. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Saya founder dari Property Grab. Tadi pertanyaannya Pak Hengki bisa saya jawab ya. Mengenai regulasinya, kita memang awalnya itu arahnya ke fintech, yaitu crowdfunding.
Cuma ada kan berhubungan regulasi, yaitu kan di OJK. Nah, OJK itu kan sekarang mereka kan dari equity crowdfunding mereka akan berubah ke securities crowdfunding. Nah, dari situ mereka ada regulasinya. Nah, dari situ butuh waktu untuk memproses dan izin dan sebagainya. Jadi untuk sementara proses izin ini kita akan menjalani dulu yang ada, yaitu protect dan profesional. Jadi, nanti kalau misalnya ini memang ada peraturannya, misalnya contoh batas limit untuk investasi untuk crowdfunding untuk sebuah project gitu. Jadi yang sementara yang kemarin itu adalah 10 miliar ya. Jadi kita mulainya itu dari project-project yang batasinya adalah 10 miliar dulu gitu, yang nggak terlalu gede lah sampai kayak Ada Mas lagi gitu batasnya. ya, Mbak. Gitu. Jadi kalau nantinya ada proyek yang lebih besar, itu akan membuat setiap phase. Jadi ada fase pertama, kedua, dan ketiga, dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk sementara ini ya memang kita mau proses perizinan di OJK. Jadi sementara ini ya udah kita jalanin dulu daripada tunggu di OJK, kan butuh waktu ya. Gitu. Entrepreneur banget lah ya. Iya, Pak. Ini mungkin kalau memang kita mau ke arahnya fintech, mungkin lebih baik kita menunggu sih Pak, daripada nanti ke depannya jadi ranju. Ya. Karena urusan permit ini memang ya cukup pelik ya, dan cukup harus hati-hati kita penanganannya sih. Betul. Kalau saya sarankan seperti itu. Kemudian juga tadi di slide yang problems and solution itu saya tadi sekilas ada lihat tentang commission base. Ya. Nah, itu maksudnya apa tuh ya? Commission base, maaf. Di slide. Commission base itu kita dari ini ya, untuk crowdfunding atau yang untuk ini? Kalau crowdfunding kita commission base. Kami ada 3 produk, ya. Jadi sambil nunggu satu izinnya selesai, jadi duanya jalan dulu gitu, Pak. Rencananya gitu. Ya, jadi kalau commission base, kalau boleh saya jawab, yang dari crowdfunding itu karena kita dari sebuah project itu kan berapa jumlah nilai uang yang akan di raise itu kita akan kenakan commission gitu. Ke commission itu dari siapa ke siapa ya? Jadi commission itu misalnya kalau dari sebuah project itu dia butuh misalnya 10 miliar, nah nanti kita akan membuat di platform kami untuk orang untuk berinvestasi di platform kami. Nah setelah yang untuk uang yang crowdfunded, berarti nanti kan akan commission dipotong seberapa persen gitu dari sana gitu. Oh, itu berarti revenue stream-nya ya? Iya. Artinya Property Grab menarik commission sekian persen gitu ya dari investor. Iya. Jadi itu memang untuk memfunding legalitasnya lah. Itu kan ada butuh semua kan ada butuh ini ya, ada dokumen dan apa dokumentasi apa. Kemudian 2 produk lainnya apa lagi tuh Pak? Produk lain kita untuk profesional service itu kan yang untuk sementara yang ada itu adalah commission. Jadi commission base itu saya bisa kasih contoh, misalnya Sejasa, kalau mungkin ada yang tahu kan Bapak-bapak. Itu semua adalah dari commission. Jadi jumlah yang dipekerjakan, komisinya akan dipotong dari professional service-nya. Jadi kita nggak potong komisi. Jadi kita cuma ya sebatas subscription untuk member aja cukup. Jadi Bapak bisa iklankan dan kita bantu untuk cari customer. Gitu. Jadi selain untuk kita promosikan mereka punya usaha, dan kita juga membantu untuk menjaga klien. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kita juga bantu untuk kontrol pekerjaan mereka. Jadi dari kedua pihak itu sangat membantu, tapi tidak mengambil banyak keuntungan dari
professional service provider ini. Gitu. Hmm. Iya. Oke, berarti itu revenue stream-nya berarti ada dua ya. Satu Ya, commission based dari investment, kita mendapatkan commission dari investor atau audience yang melakukan investasi di satu project. Kemudian revenue stream yang kedua adalah commission dari partner kita yang melakukan project tersebut. Ya kan? Betul. Dan revenue stream yang ketiga adalah iklan, biaya Advertising. advertising untuk propertinya. Kalau advertising, digital advertising atau offline advertising? Digital advertising ya. Digital advertising. Iya. Berarti macam Ya, Facebook Ads, Google Ads, Instagram, sosmed. Ya, contoh kayak Rumah 123 gitu. Oh, jadi kita ya menerapkan satu fee ya. Jadi untuk subscription aja, member. Jadi Bapak ya, jadi pengguna itu bisa beli member untuk 1 tahun misalnya dan mendapat total berapa untuk pelanggan. Dan bisa dapat yang fitur-fitur yang lebih atau sesuai dia punya ini membership. Oke Pak, sementara mungkin itu dulu. Kalau saya borong semua pertanyaannya, ntar Pak Pimpin sama Pak Andi nggak nanya. Baik Pak. Ada lagi sih, cuman saya kasih kesempatan dulu. Ya, nanti kita akan putar. Malam ini kita pengen belajar banyak dari Pak Hengki nih. Nanti kita gali. Bos. Oke, tadi sudah dari Pak Hengki. Nah, untuk yang kedua adalah Pak Andi, apakah sudah ready Pak? Apa masih di jalan Pak? Saya minta waktu 1 menit ya. Boleh. Kalau begitu, Nah, sambil nunggu Pak Andi ya. nih. Sambil nunggu Pak Andi nih, Bro Edi. Yes. Pak Loren, Pak Ruswan, thank you ya. Malam ini saya juga jadi belajar banyak nih. Ngomong-ngomong, udah berapa lama Pak dari ide awal sampai hari ini Pak? e-Grab ini. Ya, bisa saya jawab Pak? Ya. Quick answer aja nggak apa-apa. Iya, jadi kalau hitung ini sekarang kita udah berjalan setahun lebih ya, hampir 2 tahun ya. Dari awal ide. Pak, siap. Saya udah punya bayangan Pak. Thank you Pak. Ya. 1 sampai 2 tahun ya. Thank you. Iya. Soalnya jatahnya Pak Andi dulu Pak. Oke, thank you Pak. Iya. Oke, kalau Pak Andi udah ready Pak. Oke. Silakan Baik. Pak. Baik, terima kasih. Tapi saya masih belum bisa nyalakan. Yes, oke. Video dulu ya. Yes. Suaranya aja udah oke nih. Ya, saya masih menggunakan handphone, saya belum switch ke saya punya laptop. Jadi baik, saya perkenalkan aja, nama saya Andi Kesumanatanael, atau biasa orang panggilnya Andi Nathanael. Saya sendiri saat ini lebih aktif sebagai konsultan atau advisor dari beberapa company. Ya project kecil lah, yang memang saya coba tangani saat ini. Selain itu, saya juga sebagai salah satu founder dari ProLab. ProLab itu adalah property school, di mana kita di sana lebih banyak sharing sebetulnya. Saya sendiri dari 2017 itu sebetulnya juga punya aplikasi, sudah bermain aplikasi untuk properti. Jadi memang aplikasi properti ini menarik sekali. Nama aplikasinya dulu adalah Project PRO JEK Project gitu ya. Mau ngikutin Gojek sebetulnya. Jadi kalau pakai project bahasa Inggris itu nggak bisa karena namanya itu nggak bisa. Terus kemudian kalau kita pakai proyek untuk bahasa Indonesia juga nggak bisa. Akhirnya kita pakai nama
project gitu, PRO, JK, dan ya blessing sampai saat ini banyak orang kalau nulis proyek itu bukan pakai bahasa Indonesianya, bukan proyek, bahasa Inggrisnya bukan project pakai ECT, tapi saya perhatikan beberapa developer atau teman-teman saya kalau ngomong project ya pakai spelling saya PRO JK project gitu. Jadi cukup lumayan lah dikenal. Tapi sekarang 2019 2020 terjadi transaksi di bulan April itu sudah sudah nggak saya pegang lagi, walaupun saya masih punya saham 8%, tapi saat ini sudah tidak aktif lagi aplikasi itu. Kira-kira gitu, Coach Edi. Ya, thank you untuk perkenalannya dan memperjelas siapa beliau. Nah, sekarang boleh bertanya dengan Property Grab untuk presentasi yang tadi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Pak Loren, kepada Pak Ruswan. Selamat ya, Anda sudah mulai memasuki ke startup. Cuma memang properti itu terkesannya cukup manis, cukup nilainya cukup ada, dan kalau tadi Anda atas pertanyaan dari Pak Hengki bahwa ternyata Property Grab ini lebih banyak kepada crowdfunding, dan sebetulnya partner saya di aplikasi project dari Amerika, waktu itu kita berpartner dengan salah satu startup dari Amerika, dari Silicon Valley, dan akhirnya mereka meninggalkan aplikasi kita karena mereka asik bermain dengan jadi mereka cabut sahamnya mereka karena mereka punya mainan baru ya di 2017, yaitu seperti yang dilakukan ini, tapi mereka ada di Amerika. Jadi lebih kepada mereka kalau misalnya ada satu project, ada satu lahan yang menurut mereka bagus, terus kemudian mereka gambar, mereka tawarkan kepada masyarakat, investor untuk menanamkan investasi, terus kemudian mereka jual kembali. Jadi mereka jual kembali dan mereka mendapatkan capital gain ya dari hal itu gitu. Jadi mereka bilang bahwa ini dalam 8 bulan, 9 bulan, terus kemudian mereka jual kembali, dan kira-kira jualnya berapa, harganya berapa, dan itu semua terbuka. Tapi mereka bermainnya adalah dari satu proyek ke proyek lain. Tapi ya cukup berkembang. Saya nggak sebutkan aplikasinya apa, cukup berkembang, bahkan terakhir sangat berkembang. Waktu itu partner kita di Amerika itu minta untuk kita buat di Indonesia. Cuma di Indonesia itu terbentur dengan adanya OJK, dengan adanya permit, dan kita pun hanya bisa melakukan pembiayaan maksimal 10 miliar. Dalam masa pandemi ini, sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi, ada salah satu aplikasi juga di Indonesia, tapi dia lebih kepada sewa-menyewa. Jadi crowdfunding-nya adalah daripada sewa-menyewa. Ya, 2019 awal mereka hubungin saya dan mereka minta di-merger ke aplikasi kita project. Ya. Karena mereka belum ya sama-sama lah kita untuk kemajuan bersama-sama. Kemudian di masa pandemi ini saya mendapatkan satu aplikasi lagi yang serupa dengan Property Grab. Jadi kalau saya bilang bahwa Property Grab ini bisa jadi kalau saya lihat tadi dari bisnis modelnya kurang lebih hampir sama dibandingkan dengan satu aplikasi yang bahkan izin OJK-nya sudah ada. Ya, sudah ada izin OJK-nya. Nah, kalau kita mau pembiayaan seperti Pak Hengki sebutkan bahwa kalau perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar atau cukup mapan, itu akan mereka biasanya pembiayaan bisa macam-macam. Ya, bisa
bisa dari berbagai macam, bahkan investor sendiri bisa langsung berinvestasi kepada perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut memang terlihat menguntungkan. Namun kalau yang terjadi, yang seperti ada satu aplikasi datang ke saya melihat bahwa saya berikan input sedikit bahwa properti Grab harus mempunyai orang yang paham tentang properti. Karena Anda melakukan crowdfunding, sehingga Anda harus tahu tentang proses bisnis properti. Jadi ekosistemnya properti ini seperti apa? Bukan hanya ada gambaran, ada tanah, terus kemudian ada RAB, kemudian dibangun dan sebagainya. Karena di dalam hal proses development itu tidak hanya seperti itu. Jadi bagaimana tentang perizinannya? Apakah perizinannya itu? Dan itu saya rasa adalah tanggung jawab dari satu perusahaan crowdfunding. Apakah perizinannya sudah beres semua? Dan perizinan itu sampai sebatas apa? Perizinan itu boleh dijual, proyek itu boleh dijual. Terus kemudian bagaimana tentang serah terima? Dan bagaimana tentang pembagiannya? Karena proyek itu tidak bisa dibagikan dividen dalam waktu per tahun. Karena tunggu proyek selesai, baru bisa pembagian dividen. Nah, berapa tahun pembagian dividennya, apa segala macam. Nah ini harus lebih diperjelas. Karena ada satu aplikasi juga, crowdfunding yang sudah sangat sukses sekali yang saya lihat, yang ada berpusat di Jogja, itu sempat kita monitor juga, tapi akhirnya mereka lebih kepada penyaluran crowdfundingnya kepada UMKM. Misalnya ada crowd kitchen apa segala macam, mereka bermain di UMKM, ya. Jadi ada restoran-restoran yang dibiayakan apa segala macam. Terakhir ada juga perusahaan bis, gitu ya, mereka mau beli bis apa segala macam. Kemudian di situ, nah, memang secara life cycle bisnisnya itu lebih cepat, jadi lebih ketahuan profitnya di mana. Sedangkan kalau untuk properti, dari pembebasan, dari kemudian ke perizinan, sampai ke pembangunan, sampai jadi diserah terimakan, itu paling tidak membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, ini masukan dari saya, kira-kira seperti itu. Jadi harus ada pemahaman tentang properti, siapa yang di dalam founder atau co-founder, harus ada yang mengerti tentang properti secara real, ya, supaya nyata, supaya pada saat crowdfunding ini tidak terjadi investment, ya, karena ini kan uang orang, ya, dan tetap harus ada moralnya. Nah, makanya waktu saya diajak sama partner saya di Amerika untuk membuat merubah ataupun menjadikan aplikasi ini serupa seperti yang di Amerika, kita nggak mau ambil karena kita juga tahu bahwa perizinan untuk OJK-nya nggak begitu mudah. Kira-kira begitu, Coach Edi, untuk masukan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penambahan tadi. Ini memperkaya dari si presenter ini sendiri, ya, mendapatkan feedback dan banyak hal lah yang bisa kita pelajari di sini. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan tambahan dari Pak Andi kepada Property Grab? Oke, pertanyaan saya, kalau memang tadi kan lebih kepada fintech, ya, berarti crowdfunding. Berapa yield yang bisa diterima oleh investor atau member yang ikut terjun ke situ? Dan kemudian, untuk 10 miliar yang untuk kita ambil 10 miliar untuk sebuah proyek, itu kan berarti tidak dalam pembebasan lahan. Jadi investasi tersebut di dalam satu proyek, apakah untuk pembangunan atau untuk pembebasan lahan, dan yield-nya berapa lama, dan berapa persen yang kira-kira akan diterima oleh investor dengan ikut properti Grab ini. Itu, terima kasih. Oke, silakan dijawab langsung.
Baik, Pak. Terima kasih Pak Endi atas pertanyaannya dan masukannya. Saya mau memperkenalkan dulu beberapa produk ya. Intinya dari kita ini adalah men-utilize yang misalnya properti yang kosong, misalnya bisa ruko, rumah, atau misalnya tanah kosong. Nanti cara kerjasamanya adalah bisa dengan yang punya lahan, kita bisa bekerja sama untuk memakai ini untuk membangun perumahan misalnya, atau misalnya ada ruko yang memang dijual di bawah harga, kita bisa mempropose ke ini crowdfund investor untuk membeli ruko tersebut, tapi itu nanti kita akan dimanfaatkan untuk misalnya di beberapa aplikasi ya, misalnya Grab Kitchen atau buat misalnya boarding kos-kosan ya, kos-kosan atau beberapa inilah, atau sewa rental ya. Jadi, nah dari sana adalah dividennya. Dividen mereka terima per bulan atau per tahun atau gimana, itu adalah dividen. Sampai menunggu kalau misalnya ada capital appreciation dan nantinya pada saat memang ada yang mau menjual gitu ya, kita ada kesepakatan untuk dijual. Nah, kalau jual itu baru profitnya itu akan dibagikan ke investornya sesuai nilai saham yang mereka invest gitu. Misalnya kalau 5 miliar misalnya dia investasinya 10%, 500 juta ya, dia dapat pembagian itu adalah 10% gitu. Tapi in the meantime itu pendapatan dividennya itu akan dibagikan, bisa dalam hal bisnis dipakai untuk dijadikan usaha ya, misalnya di ruko yang kosong itu dibuat kafe atau dimanfaatkan restoran atau apa gitu, itu bisa ya, income-nya itu adalah dividen mereka. Dan kalau untuk project yaitu tanah kosong, bisa dikerjasama, yaitu mereka yang punya lahan, kita investor crowdfunded bangun proyek itu misalnya perumahan. Nah, itu akan di-lock. Jadi misalnya proyek itu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita nggak membagikan dividen. Jadi nanti kalau misalnya proyek udah setahun, udah selesai dan sudah ada mulai penjualan, atau bisa jual juga, sementara dibangun kan bisa dijual juga. Tapi kita nggak bagikan dividennya. Sampai benar-benar proyek itu ada di keterangannya itu setelah lockdown, jadi setahun itu baru bisa kita bagi dividen ke mereka. Gitu. Jadi mereka ibaratnya mereka itu sebagai owner dari satu proyek. Mereka itu adalah developer sendiri gitu. Jadi profit juga buat mereka gitu. Jadi ada ininya lah. Kalau misalnya penjualan agak lambat, ya itu resikonya. Kalau memang dia mau cepat exit, itu dari proyeknya bisa dijual sahamnya di secondary market kita. Jadi sahamnya yang dijual itu ya, nanti ada penilaiannya di sana. Jadi misalnya proyeknya misalnya masih ada terjual baru 1 unit dari full unit, nah sisa saham itu nilainya berapa, mau jual berapa, ya silakan. Kalau ada yang mau ambil alih, ya bisa beli. Ada ya. secondary marketnya, secondary Yes. market. Ya. Itu penjelasannya, Pak. Oke. Sementara mungkin dari pertanyaan Pak Andi sudah terjawab ya. Nah ini kalau memang nanti kita punya waktu, jadi saya akan kembali lagi sama seperti Pak Hengki. Nah sementara saya akan berikan waktu kepada Bropin untuk bagianmu sekarang, Bropin. Ya, Bro Edi, thank you. Pak Loren, Pak Ruswan, thank you ya untuk sehari malam ini. Salam kenal teman-teman, saya Pinpin Baktiar, saya bersama Pak Edi, founder dari Impactner Start Business School, bersama Pak Andi juga saya founder dari ProLab Property Business School. Jadi memang background saya itu produser musik dan
developer gitu ya, tapi memang saya suka dunia edukasi, jadi ketertarikan saya itu adalah kepada bidang business science, bahkan lebih spesifik lagi entrepreneurship science. Nah itu kebidangan saya Bapak Ibu sekalian. Jadi dan yang kedua juga saya memang entrepreneur ya, baik dalam studi maupun dalam keseharian perilakunya. Jadi teman-teman sekalian kalau bicara dunia properti itu tuh, nah ini Pak Andi, Pak Hengki orang properti nih. Begitu ada orang mencet tombol properti, langsung pertanyaan 10 lapis tuh muncul di kepala beliau-beliau ini. Properti yang mana? Properti apaan? Sederhananya begitu. Nah, makanya tadi Pak Andi sendiri kan sudah mempertanyakan ini kan bisnis prosesnya. Pak Hengki juga sudah menyentuh fundamentalitasnya ya dari segi legal, termasuk DNA-nya ya. Ini mau bisnis properti atau bisnis finansial. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat memprovokasi, bagus sekali. Tapi teman-teman sekalian kalau bicara properti itu, pertama properti itu leading sektor teman-teman. Itu merupakan sektor unggulan pemerintah, kalau nggak salah kontribusi PDB-nya 30%-an, itu pelakunya ada 30 jutaan, ada 172 sektor ikutan ya. Jadi ini bisnisnya gede banget teman-teman, kue ekonominya bagus tuh. Nah secara umum kalau buat teman-teman startup itu, ya saya memotivasi sih, ketemunya jangan di hilir. Karena misalnya hilir pengen jadi agen properti, ini ketika ditarik ke hulunya ini melebar kemana-mana nih. Agen properti apaan? Agen properti apartemen, rumah second, apa itu melebar kemana-mana tuh. Nah itu saking memang dunia properti itu spektrumnya luas. Nah dalam konteks startup development, saya pribadi memang melihat ini ya yang penting itu memang bicara value creation ya, penciptaan nilai ya. Jadi apa sih yang mau kita ciptakan, terus nanti turun ke model bisnisnya. Tapi model bisnis yang ke dalam value chain gitu loh. Artinya sistem penciptaan nilainya itu bagaimana gitu kan, dari hulu sampai hilirnya itu ada proses apa aja. Nah kita ciptakan nilai di sana, baru bangun bisnis modelnya. Nah, seringkali model bisnisnya hadir, tetapi bersentuhan sama value chain-nya sedikit sekali gitu. Bahkan secara komprehensif ngerti nggak sih value chain di dalam sektor ini? Nah, kadang-kadang teman-teman startup itu standingnya tidak di situ tuh. Nah, mungkin itu sedikit insight dari saya. Nah, Pak Andi kan tadi sudah masuk ke dalam bisnis prosesnya tuh, Pak Edi. Pak Hengki juga tadi sudah menyentuh ke dalam fundamentalitasnya. Kalau saya tuh paling meng-highlight tentang ininya aja tuh Pak Roland, Pak Ruswan, terkait aspek komunikasi. Itu satu kata Pak Lauren, Pak Ruswan. Jadi aspek komunikasi itu. Nah, kenapa aspek komunikasi ini penting sekali? Karena startup itu adalah jenis bisnis yang external resources driven banget tuh. Jadi startup itu bisa jadi startup kalau memang sumber daya eksternalnya itu bisa maksimum mendukung kita. Ya bahasa gampangnya sebagai startup kita butuh dukungan sumber daya dari luar. Nah ketika kita butuh pihak luar masuk ke dalam bisnis kita, aspek komunikasi menjadi penting sih. Nah bicara tentang aspek komunikasi, mohon izin Pak Lauren, Pak Ruswan, saya sedikit memberikan highlight ya, kalau baik monggo diimplementasikan, tapi kalau tidak relevan ya nggak apa-apa. Nah jadi bicara komunikasi itu tentu secara sederhana misalnya dalam konteks slide ya. Dalam konteks slide. Tadi saya lihat itu kan logonya masih ngambil dari cropping ya. Kalau eGrab ini memang pengen punya kepentingan dalam look bisnis yang profesional, logonya itu harusnya udah yang by design, bukan yang berbasis cropping terus taruh di PPT. Itu yang pertama. Yang kedua juga cara penyajian PPT-nya ya teman-teman ya, itu cukup terlalu banyak informasinya sehingga itu highlighting-nya nggak ada tuh. Bahasa sederhananya, ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin apa sih? Bagus sih, informatif sih, tapi tetap aja kita sebagai manusia pasti akan bertanya, ini ngomongin apa sih?
Jadi mendingan slide-nya disederhanakan aja, tapi tajam sekali dia membicarakan apa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga memang mohon izin nih Pak Loren, Pak Ruswan ya, aspek claiming ya, aspek claiming. Ya kembali lagi dalam ilmu komunikasi ya, itu kan integritas ya. Saya tidak bilang presentasi yang tadi tidak berintegritas, tapi kadang-kadang keselip lidah, keselip info, integritas langsung dipertanyaan tuh. Dan cilakanya teman-teman, kita tidak pernah tahu bahwa kita sedang keselip lidah. Karena teman-teman kan akan presentasikan ke mentor, ke senior, ke stakeholder, ke investor kan. Contoh ya, tadi ketika Pak Loren sampaikan 270 juta potensi. Itu kan data BPS, itu masyarakat Indonesia. Tapi dalam konteks bisnisnya eGrab sendiri sebenarnya angkanya berapa? Nah, itu dua hal tuh. Artinya ketika teman-teman bisa mengkristalkan angka potensial targeting bisnisnya itu sesungguhnya berapa? 700.000 ketimbang 270 juta itu lebih profesional, lebih menarik untuk didengarkan. Nah, mungkin feedback awal saya itu tuh Pak Edi, jadi terkait aspek komunikasi. Oke, thank you untuk feedback-nya. Dan apakah ada sesuatu yang mau ditanyakan langsung berkaitan dengan presentasinya? Baik, Pak Loren, Pak Ruswan, ya agak mirip sama Pak Hengki ya. Jadi masalah DNA-nya ya, DNA bisnis ini apa sebenarnya? Apakah properti, kepropertian, atau fintech, kefinansialan? Kalau properti juga ini pertanyaan sekaligus saran nih Pak Ruswan, Pak Lauren. Walaupun properti juga saran saya itu mesti spesifik. Karena kalau kita bilang ruko bekas, tanah murah, rumah kosong, tanah mau dibangun developer, proyek developer, itu langsung bisnis proses dan isunya beda. Termasuk jangan-jangan nanti bisnis modelnya juga akan adjustment dari pilihan-pilihan itu sih. Jadi pertanyaan saya Pak Edi buat teman-teman, sebenarnya DNA yang mau dipegang ini apa nih? Properti atau keuangan? Oke, boleh langsung dijawab. Silakan. Mungkin boleh Pak Pimpin jelaskan lagi pertanyaan tadi yang terakhir? Maaf. Ya, jadi sebenarnya bisnisnya Pak Ruswan itu bisnis properti atau bisnis keuangan? Fintech or crowdfunding, apa? Property, proptech or fintech. Ya, jadi bisa saya ini jelaskan sedikit. Jadi intinya adalah kita mau memanfaatkan yang properti yang memang membantu masyarakat yang punya tanah kosong atau mau rumah dijual tapi nggak bisa dijual, terjual dan sebagainya. Jadi kita mengajukan lihat kegunaannya apa gitu. Jadi bisa dimanfaatkan jadi bisnis yang bisa menghasilkan income buat investor. Jadi baik Pak Ruswan, ya. Baik Pak Ruswan, ya. Ada 3 nih pertanyaan saya nih. Ada 3 pilihannya. Oke, baik. Bisnis eGrab itu tanah kosong, atau ruko, ya. atau tanah kosong dan ruko, yang mana? Produk kita yang ini ada project sama properti ya. Yang ini maksudnya jadi ada 2 gitu. Jadi new build, jadi bangun baru, atau buy rent sell, jadi beli untuk disewakan gitu kan, nanti dijual lagi gitu. Jadi sorry saya potong sedikit Pak. Ya, berarti maaf nih Coach Edi, Pak Pimpin. Berarti kalau ditangkap sekilas berarti utilization asset kan ya? How to utilize aset yang sudah ada. If the assets is bare land ya kita bikin project. Atau kalau misalnya asetnya tadi kayak Pak Pimpin sebutkan udah ada rukonya ya mungkin kita akan think about another game ya kan, mungkin bisa bikin hotel, mungkin bisa bikin restoran macam-macam gitu kan. Iya. Tapi kita akan fokus ke properti, aset properti. Iya. So kalau gitu ya tadi kayak Pak Pimpin sampaikan bisnis modelnya harusnya berubah sih Pak. Ya Pak Pimpin ya. Ya.
Ya, jadi ya itu tuh apa DNA-nya ya, your business DNA itu harus you must choose which one is do you want to use ya. Ya itu tadi teman-teman ya, Pak Ruswan, Lauren ya, karena begitu dipilih, maksud saya pilih aja salah satu yang sederhana, pegang dulu. Betul. Sampai duduk ke kita, baru nanti elaborasi. Atau tadi seperti Pak Hengki udah banyak menolong tuh. Berarti mungkin drivernya utilisasi aset. Nah begitu utilisasi aset, langsung bicara tanah kosong, ruko dan sebagainya. Tapi memang menemukan wording itu tuh Pak Hengki, itu yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Pak Ruswan, Pak Lauren, thank you. Pak Edi, Baik, terima kasih Pak. Oke, nah silakan Pak Hengki, ada pertanyaan nih. Pak Lauren, Iya, mohon maaf, bisa di-share kembali nggak Pak slide yang terkait dengan market size? baik, boleh Pak. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung juga sama Coach Pinpin tentang terkait market size. Itu tadi mention 270 juta. Itu kan kalau kita bicara angka, mana tadi ya, TAM-nya itu kan. Ini semua slide ini menarik ya. Ada TAM Samsung ini Iya. memperlihatkan bahwa Pak Lauren, Pak Ruswan ini sudah do your homework gitu. Ya. Tapi mungkin angkanya ini sekian juta ini yang perlu divalidasi. Karena kalau kita bicara di sini, yang tadi disampaikan oleh Pak Ruswan, kita tujuannya adalah untuk utilisasi aset, justru yang harus dicari nih property market nih. Property market kita bicara tentang profesional. Maksudnya dengan profesional apa nih Pak? Profesional adalah jasa ya, professional services. 199 juta ini apa nih? Itu penduduk Pak. Penduduk? Ya, jadi kalau dari 270 juta penduduk, yang target acquisition marketnya segini, TAM-nya. Ya, dari 100, perkiraan 199 juta itu adalah working age yang bisa bekerja. Betul. Kenapa di slide ini saya tidak melihat TAM-nya untuk project? Tadi kan Bapak bilang kita kan utilisasi aset, ya kan? Tujuannya mengutilisasi. Kita ada 3 produk Pak. Jadi ini untuk profesional, dan kalau untuk project itu adalah property crowdfunding. Oh, oke. Ya. Property crowdfunding itu di mana ya? Itu di ini Pak, sebelahnya profesional Pak. Yang ini. Number of project, targetnya 10. Itu kalau 10 dan kita cuma ambil asumsi satu project yang berhasil tercrowdfunded. Kenapa Bapak menargetkan hanya 10 project, Pak? Di Indonesia dengan tadi ada berapa developer di Indonesia? Belum termasuk local landlord yang bisa kita utilize. Harusnya sih bisa lebih dari 10 ya. Betul. Saya cuma ambil angka yang ini Pak, yang sedikit aja enggak sampai. Kalau dari sisi investor ini terlalu kecil Pak. Kalau Bapak mau mengejar dari property crowdfunding ini. Betul. Kalau Bapak langganan majalah apa namanya BCI Asia ya Pak Pipin ya kalau nggak salah. Nah, itu kan ada project-project itu sebenarnya kan kalau mau bisa dimulai dari situ kan. Iya. Jadi jangan terlalu kecil Pak angkanya. Oh iya Pak. Saya takutnya nanti kalau terlalu exaggerating agak terlalu banyak nanti malah dibilang kita ini ya. Jadi saya asumsi yang sedikit aja gitu. Jangan Pak. Kalau terlalu kecil investor juga nggak berminat. Iya sih Pak. Betul Pak. Iya. Paling itu sih. Jadi ya ini Samsung ini menarik. Cuman mungkin yang ke depan angka itu mesti lebih apa ya? Kita mesti dig deeper. Ya. Kita mesti punya data yang lebih akurat. Usahakan menjadi suatu startup yang data driven gitu Pak. Jadi project ini kan banyak sebetulnya, ya kan. Nah itu mesti diakses dulu tuh berapa banyak. Kemudian ketika masuk ke SAM dan SOM-nya itu juga kita bisa asumsi begini harus ada validasinya. Kenapa kita memvalidasi ini hanya 10% gitu. Dari 10% itu ada deviasinya lagi berapa banyak ke atas dan ke bawahnya.
Seperti itu sih Pak yang saya bisa Baik, terima kasih. masukkan. Iya. Oke, thank you so much untuk pertanyaan yang tajam, super tajam. Ini kalau dibedah sama pakar properti ya dari berbagai sudut, ini akan menarik sekali dan memang tujuannya adalah untuk supaya si presenter ini semakin tajam. Jadi diharapkan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini kelabakan gitu ya di dalam menjawab, tapi itu menjadi satu pembelajaran yang bagus sekali untuk kita semua. Nah, biasa di dalam startup huddle kita berbagi-bagi sama yang bertanya. Nah, sekarang tadi satu putaran sudah kita berikan kepada panelis. Nah, startup huddle itu sebenarnya adalah tempat untuk dari semua kita bertanya. Even yang ada di audiens yang tidak terlihat gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita lihat di chat box itu cukup lumayan banyak gitu. Dan ini saya baca ini satu-satu ya. Nah, ini bisa langsung nanti dijawab oleh Property Grab. Ini dari Pak Lukas. Jenis properti yang dibiayai, dividen dan capital gain yang diproyeksikan seperti apa? Nah, ini mungkin boleh langsung dijawab. Boleh saya jawab ya? Mungkin tadi saya sudah baca yang tadi pertanyaannya Pak Lukas ini, jadi dalam pertanyaan tadi Pak Andi atau saya lupa, mungkin saya ada jelaskan ya. Jadi jenis properti yang dibiayai itu adalah bisa dari apa namanya yang property owner, jadi bisa rumah, ruko atau gudang atau apa, atau dari yang punya tanah lahan kosong bisa memproposal buat kami dan nanti kami akan memperhitungkan, ada tim kami nanti yang bakal hitung dari segi proyeknya apa itu visible dan dari financial projection-nya, keuntungan dan sebagainya, harganya apakah benar dan nanti kegunaan di mana, nanti kita akan vetted, jadi benar-benar dianalisa. Nanti dividennya itu nanti kita lihat pemakaiannya di mana. Misalnya kalau sewa, nanti kita akan di penawaran di project atau properti yang untuk di crowdfund itu ada rinciannya. Nanti investor itu akan baca sendiri. Kira-kira dividennya per tahun bisa dapat berapa. Nanti capitalnya, distribusinya akan dapat berapa. Gitu. Jadi nanti misalnya ruko setelah 3 tahun, 4 tahun nanti ada capital appreciation sekitar kenaikan 30-40%, nanti akan dijual gitu. Jadi profitnya adalah ya itu sesuai persentase dari saham yang diinvestasi itu. Oke, semoga bisa langsung terjawab ya Pak Lukas. Nanti kalau kurang jelas langsung di chat saja. Kemudian dari Dwi, bagaimana relaksasi keuangan fee commission jika berkelanjutan di startup properti? Silakan. Saya kurang paham ya pertanyaannya. Relaksasi keuangan, bagaimana fee commission selling? Pak Andi nih, Pak Coach Edi. Pak Andi yang lebih ngerti tentang commission. Wah, silakan. Ini boleh langsung dibantu sama suhunya. Silakan Pak Andi. Masih mute. Oke, sorry. Soal apa? Soal komisi. Gimana, Gimana? Keuangan, bagaimana fee commission selling properti jika berkelanjutan di startup properti gitu. Sorry Pak, keputus Coach. Ulangi lagi Coach. Bagaimana fee commission selling properti jika berkelanjutan di startup properti? Nah, ini bicara tentang komisi selling
properti ini kalau berkelanjutan. Mungkin kalau kurang jelas kita panggil yang nanyanya supaya Iya. Mesti tanya nih. Maksud Nah, pertanyaannya apa, fee pertanyaannya untuk apa? berkelanjutan. Boleh saya jawab, Pak? Mungkin pertanyaan ini adalah fee dari ini ya, komisi ya, yang seperti berlaku seperti izin broker ya, misalnya di era, di reward, dan sebagainya gitu ya, Pak, maksudnya. Mungkin. Mungkin Iya. kalau agentnya itu mungkin akan komisinya itu mungkin sama ya, tapi kalau kita di property grab ini kita tidak ambil komisi gitu ya. Itu nanti kalau misalnya ada fee, ada penjualan itu nanti misalnya kita ada project atau ada properti yang crowdfunding ntar mau jual gitu, dan agentnya itu bisa menjual. Nah, fee-nya itu nanti kan akan buat mereka, buat kita kan nggak ada. Jadi nanti kalau misalnya dari rewrite agent atau apa 3%, 2,5%, misalnya penjualan satu properti ya, nah itu akan semuanya ke mereka gitu. Jadi tergantungkan nilainya ya. Memang komisi fee itu ada di aturan dalam undang-undang, dan itu para broker itu harus paling tidak sudah harus, sekarang nggak perlu lagi SIUP 4 ya, surat izin perdagangan jasa perantara, tapi cukup ikut sertifikasi profesional. Jadi agent properti harus ikut dalam profesi itu. Karena kebetulan saya juga membeli franchise dari Century 21. Saya punya Century 21 AKN Group yang berlokasi di Alam Sutra sama di PIK. Biasanya untuk secondary itu fee yang kita gini, menurut peraturan perundangan itu adalah minimal 2%. Minimal 2% itu untuk jual beli. Sedangkan untuk sewa menyewa itu 5%. Jadi aturan itu sebetulnya sudah ada dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Jadi itu keputusan daripada Menteri Perdagangan seperti itu. Ada nilai yang sudah harus dibayarkan untuk jasanya daripada broker itu sendiri. Sedangkan perusahaan yang, nah ini juga, jadi yang boleh melakukan jual beli adalah perusahaan yang sudah, yang tadi saya bilang bahwa sudah harus ada sertifikasi dan juga menjadi salah satu anggota dari kalau di properti sekarang yang ada di broker itu ada 2, tapi yang terkenal adalah di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau disebut namanya AREBI. Karena hampir semua brand besar yang tadi disebutkan oleh Pak Ruslan itu tergabung dalam Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, namanya AREBI. Jadi itu penting sekali. Nah, pernah ada satu kasus di mana ada satu property agent juga menggunakan teknologi, bukan perusahaan agent, perusahaan startup untuk masuk ke dalam bisnis ini, ya dari negara tetangga masuk ke Indonesia. Saya nggak usah sebutin ya, Bro Hengki juga udah tahu pasti itu. Jadi masuk ke Indonesia, dia akhirnya membuat satu melakukan penjualan dan membentuk satu seperti jaringan agent. Nah, itu mendapat pertentangan keras sekali dari AREBI, dari Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi memang kita harus kulo nuwun, paling tidak kita harus bicara, kita harus jelas status kita itu apa. Apakah sebagai broker ataukah sebagai aplikasi, ataukah kita broker yang menggunakan aplikasi. Nah, itu harus jelas ya, dan harus kulo nuwun kepada asosiasi ini, karena asosiasi ini resmi dibentuk atas keputusan menteri. Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui ini. Kalau dulu,
saya ceritakan mengenai aplikasi saya, kita sudah jelas bahwa kita adalah aplikasi, kita tidak broker. Ya, tapi kita menggunakan orang-orang broker itu boleh bertransaksi di tempat kita, gitu. Bertransaksi di tempat aplikasi kita. Itu jelas, jadi positioningnya harus kita jelaskan. Jangan sampai akhirnya berubah dari aplikasi akhirnya jadi broker karena tergiur juga dengan waduh lumayan juga nih ya kalau 10M 3% transaksi itu sudah dapat 300 juta ya 30 juta ya 300. Sorry 10M 300 juta nah, 10M dapat 300 juta nih ya. Waduh, kalau gitu kita tarik aja dari marketing kan kalau bagi dua kan kalau perusahaan broker kan bagi dua 50-50 udah 150 juta. Udah bisa buat itu Jadi, TP Alphard. Iya, jadi dan apalagi transaksinya banyak gitu ya. Jadi kita jual aja sendiri apa segala macam. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang sedang membuka startup di properti ya. Jangan sampai tergiur ya kalau memang kita punya bisnis modelnya adalah memang memberikan jasa atau menjadi sambungan atau bridge. Jadi kita nge-bridging dari developer ataupun dari pemilik lahan aset ya ataupun dari pemilik modal ya jangan terus kemudian kita ikut-ikutan jual belinya. Itu aja sih pesan saya karena sudah terjadi. Dan yang lucunya startup ini mengisi atau menjadi sponsor karena mau mencari karena dia mau mendekatkan diri, akhirnya mereka bersponsor di acaranya satu asosiasi broker ini. Yang ada begitu pas tanya jawab dicecer. Pertanyaannya cuma sederhana, Anda ini aplikasi atau Anda ini broker? Jadi nggak bisa jawab, itu dia. Oh, padahal dia main sponsor, coach. Mesti jelas. Cowok apa cewek? Mesti jelas. Iya, mau cewek atau mau cowok. Tadi menyambung daripada Bro Pinpin punya pertanyaan. Mau kemana kita punya bisnis modelnya? Yes, thank you. Memang di dunia startup itu ya kalau bicara tentang startup ya kita harus memakai satu konsep dari lean startup yang paling gampang banyak kita tahu adalah build, measure, and learn. Jadi yang mana dulu kita mau bangun dan kita tajemin sehingga nanti bisa berkembang. Jadi hindarin jawaban ataupun pernyataan yang meluas gitu ya. Kalau meluas itu belum saatnya. Kalau bicara tentang startup. Oke, ini masih ada banyak pertanyaan. Waktu juga masih ada dan saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Martinus. Boleh share bisnis plan yang Pak Ruswan sampaikan mengenai crowdfunding dan kerjasama lahan dengan land owner? Silakan. Kalau bisnis plan itu saya saya kasih example aja ya. Kalau bisnis plan itu saya belum siap, maksudnya ada rumit ya dari segi flow-nya dan sebagainya. Jadi ini tergantung dari kerjasamanya. Jadi kalau misalnya di sini, maaf saya baca dulu ya. Ya, Pak Edi, Pak Ruslan izin interupsi dikit ya. Ya. Jadi Pak Ruslan, Pak Lauren, monggo ya jika sesuatu itu konfidensial, nggak apa-apa declare aja. Mohon maaf itu kita nggak kasih. Ya. Oh iya. Jadi kami sebagai penyelenggara juga mendorong teman-teman cukup fokus kepada poin-poin yang teman-teman nyaman nggak sampaikan aja. Oke. Iya, baik Pak. Sebenarnya enggak juga ya, cuma ini file saya itu masih tersimpan, jadi mau carinya agak lama kali ya. Yes. Jadi saya cuma mau menjelaskan saja, ini yang yang kerjasama lahan dengan land owner gitu ya. Tergantung bisnis model kita adalah kita mengumpulkan dana dari investor untuk mensupport ke satu proyek atau
properti. Jadi bisnis model kita adalah commission based. Nah, nanti kalau ada project, ada properti atau dan sebagainya, nanti kan ada analisa. Nanti dianalisa dan apakah bisa membantu dari property owner-nya atau yang punya lahan, dan dari segi investor mereka dapat keuntungan. Jadi kita kan nggak ambil untung dari sana. Kita cuma dapat commission aja. Jadi ini akan dianalisa kerjasamanya. Misalnya kalau dalam hal yang punya lahan, dia mintanya, saya nggak mau jual lahan saya mau kerjasama. Nah, gimana? Kalau misalnya mau bangun perumahan atau mau dijadikan satu agriculture, misalnya saya punya tanah 10 hektar, mau perkebunan, gimana? Jadi nanti investor bisa mempropose bahwa lahan untuk perkebunan apa, nanti dikalkulasi, apakah mungkin dari segi investasi dividennya bisa berapa banyak, berapa keuntungannya dari segi tiap tahun atau apa gitu ya, atau mau bangun properti atau misalnya wisata perkebunan misalnya contoh. Nah, nanti di sana kan uangnya akan dihitung gitu, akan ada financialnya yang dihitung, diprediksi lah projection-nya, dan di platform kami akan kasih projection-nya. Jadi ROI-nya sekitar berapa, dan dividennya sekitar berapa, dan ini proyek ini berapa lama, kira-kira kalau tertarik ya bisa invest, kalau belum jelas bisa berkonsultasi dengan financial di bidang finance kami gitu. Jadi itu nanti di platformnya itu jelas gitu segi investasinya dan berapa lama dan jangkanya. Oke. Sorry Pak Ruswan, boleh saya tambahkan Pak Ruswan? Ya, baik. Dalam menilai properti tersebut, Pak Ruswan menggunakan outsourcing pihak ketiga atau memang dari tim internal untuk menyatakan berapa nilai aset tersebut? Berapa nilai aset, maksudnya harga jualnya atau gimana Pak? Iya, pada saat tanah itu dinilai berapa untuk dijadikan misalnya dijadikan kos-kosan ataupun apa, itu kan nilai tanahnya kan harus ada ya. Karena nilai aset itu harus ada gitu. Nah, nilai aset ini apakah menggunakan internal ya, karena ini menyangkutkan kita penggunaan uang orang ya, karena dari crowdfunding ya. Jadi crowdfunding. Jadi kita harus declare berapa nilai aset daripada yang aset sebenarnya gitu kan. Karena bisa aja pemilik lahan ya yang maunya mahal gitu kan, Pak. Betul. Oke, dia boleh saja mahal gitu. Iya, boleh saya jawab Pak. Jadi di awal ini kita pakainya adalah appraiser. Jadi nanti appraiser akan menghitung berdasarkan lokasi dan sebagainya, harga pasarannya berapa, dan kita akan cek apa harganya ini apakah cocok untuk dibeli ya, misalnya ini ya. Nanti dan prediksinya itu nanti kira-kira 1 tahun itu naiknya berapa persen. Nah, disitulah kita punya adalah yang algoritma big data dan AI. Setiap appraiser data kita input, dan setiap marketplace dan sebagainya yang harga jual dan sebagainya lokasi itu datanya itu kita kumpul yang membantu bisa prediksi. Jadi ada algoritmnya. Jadi nanti selain appraiser dan ini kita akan cocokkan datanya kira-kira bisa jual apakah harga itu benar itu harganya ini di sini. Gitu. Jadi nanti kira-kira prediksinya misalnya 3 tahun ke depan kira-kira capital appreciation-nya berapa gitu Pak. Jadi baik, berarti investor itu dijanjikan sudah ada prediksi untuk bukan hanya bermain di waktu berapa bulan atau 1 tahun, tapi mereka sudah diberitahu bahwa apabila untuk bermain untuk menanam saham di sini, maka dia akan mendapatkan dividen atau mendapatkan capital gain itu dari sekian tahun yang sudah disebutkan di awal dulu ya Pak ya. Iya, betul.
Betul, Pak. Jadi ini adalah prediksi, jadi sudah kita analisa dan sebagainya, tapi tentu pasti ada force majeure ya, kalau kira-kira ada kejadian apa yang misalnya berubah ini yang prediksi ya, tapi ya sebagai investor mungkin paham lah ya, kalau misalnya contoh ada yang penyewanya gitu ya, penyewa ambil tiap bulan tiba-tiba kan mereka nggak lanjut kontrak tempat itu, ya itu kan dalam hal itu ada pengertian lah ya, kalau misalnya ada meleset sedikit dari prediksi ya Pak ya. Baik Pak Ruswan, terima kasih. Terima Saya kasih, boleh Pak. kasih sedikit saran mungkin Pak Ruswan, karena bisnis yang paling berhubungan dengan hukum itu adalah bisnis properti, karena Betul. dari awal pembelian lahan sampai sudah serah terima, bahkan sampai rumah atau gedung itu jadi, itu selama 20 tahun masih menjadi tanggung jawab dari developer. Jadi dan semuanya adalah berhubungan dengan law. Jadi besar harapan saya dari Property Grab mempunyai biro hukum atau biro legal yang cukup kuat untuk membuat perjanjian-perjanjian terhadap pemilik lahan dan sebagainya. Karena di dalam pemilik lahan pun hati-hati, jangan sampai nanti ternyata pemilik lahan itu meninggal, istrinya ternyata anak daripada pemilik lahan pengen dijual, ternyata dia punya saudara, bahkan punya saudara tiri karena bapaknya punya berapa istri gitu ya, dan itu tidak disetujui segala macam. Itu harus diperhatikan itu semua, karena pengalaman saya dalam di developer tuh ya biasanya udah dibebasin, udah dibangun, baru kemudian ada yang ribut gitu. Untuk neken kita gitu ya, harus hati-hati di situ. Jadi orang legalnya, saran saya orang legal kita harus kuat. Betul Pak. Itu pengalaman saya juga Pak. Ujung-ujungnya uang kerohiman ya. Ujung-ujungnya udah kebaca tuh, ujung-ujungnya uang kerohiman. Mas, seru banget nih. Ini izin Pak. Yes, silakan. Mau menyambung tadi yang disampaikan Pak Ruswan. Ketika melakukan due diligence itu tadi Bapak bilang menggunakan jasa appraisal. Betul. Satu, jasa appraisal itu atas cost-nya itu atas siapa ya? Bebannya ke siapa ya? Ke investor atau ke pemilik proyek? Itu satu. Kedua, kalau Bapak tadi menjawab untuk bisnis model itu customize, artinya semua bisnis model itu customize, artinya berapa banyak orang yang harus di-hire untuk meng-custom permintaan dari investor ini? Why don't you systemize the model ya? Saya penasaran sih di situ. Oke. Boleh saya jawab Pak. Kalau misalnya appraiser ini ke depannya kita akan internal sendiri kita hire. Jadi nanti appraisernya kita ada appraiser sendiri yang akan appraise ke depannya. Kalau ada appraisal sendiri tadi kayak Pak Andi sampaikan, harus ada sertifikasinya juga. Sertifikasi yang mungkin kalau misalnya appraise kita hire itu memang sudah ada ini ya, sudah memang ada sertifikatnya, maksudnya mereka resmi ya sebagai appraiser gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak ini dari segi ini mau appraise lagi sendiri ya silakan gitu. Kalau saya bilang sih lebih baik Bapak kerja sama bank aja sekalian Pak, karena tiap bank pasti ada appraisalnya. Ya, maksudnya tiap bank ada partner appraisal. Saran saya pakai KJPP ya, kantor jasa penilai publik yang sudah bersertifikasi, dan itu nggak mahal, harganya 3 juta sampai 3,5 juta. Nah, betul Pak Andi. Tapi kan ketika dicas biaya tersebut dibebankan ke pemilik proyek atau ke investor. Nah, itu yang harus dijawab. Ya, karena kali 1000 lahan udah 3M tuh. Ya, dan apakah investor bersedia? Sebaliknya, apakah pemilik proyek bersedia? Kemudian, value buat mereka apa? Value seorang investor. Katakan saya sebagai investor, Pak Andi yang punya proyek. Ya kan, saya mau berinvestasi di proyeknya Pak Andi lewat Pak Ruswan, ya kan, lewat aplikasi ini. Ya kan. Value-nya apa ketimbang saya langsung ketemu Pak Andi? Mau saya kenal Pak Andinya langsung. Ya kan? Misalnya seperti itu.
Karena kalau ketika ada biaya-biaya tambahan itu lagi, itu kan jadi cost kan ke Pak Ruswan kan, itu jadi cost. Nah, cost itu dibebankan ke siapa? Ya. Jadi kalau misalnya ada appraiser, kita kan internalnya nanti ada appraiser sendiri. Tapi kalau misalnya nanti mau resmi ya, resmi itu nanti kalau harus ada yang tadi itu appraiser yang ini bersertifikasi, nanti akan dibebankan ke yang punya project, gitu. Jadi nanti total dana yang diminta untuk mendanai proyek itu nanti kan akan dipotongkan pertama kan dari komisi ya, dari yang ini sama yang itu ya, appraiser. Nah, kalau dibilang biaya appraisal itu dibebankan ke pemilik proyek, katakan Pak Andi pemilik proyek, dia mungkin punya lahan 30 hektar, ya kan ya, atau 10 hektar misalnya ya kan ya, untuk membangun proyek dibebankan ke beliau. Kenapa dia harus menggunakan jasa property grab? Lebih mudah buat Pak Andi untuk mencari private equity atau dia mencari pinjaman ke bank. Ya, kalau pinjaman ke bank kan agak ribet ya buatnya ya. Jadi itu kan juga dari segi mungkin bunganya ya, bunga apa interest-nya mungkin, atau mungkin dari payment terms-nya. Kalau ini kan sama-sama nanti berinvestasi, jual profitnya mereka profit sharing gitu. Jadi ibaratnya udah ada dari segi pembayaran juga ringan, nggak perlu bayar per termin. Kalau bulan, Bapak katakan bunga bank itu lebih tinggi daripada di sini yang dibebankan ke Pak Andi tadi kasusnya, ya kan ya. Artinya customer investor menjadi, berarti kan Bapak kan harus memberikan bunga yang lebih rendah ke pemilik proyek ya. Artinya yield yang akan diterima investor juga jadi lebih rendah dong, Pak. Bukan ini ya. Ini kan dari investor itu dia keuntungannya itu dari profit, jadi penjualan profit dari project itu, misalnya perumahan. Rumah itu dijual, profitnya yang akan keuntungannya untuk yang investor gitu. Jadi dari segi jadi kalau dihitung-hitung, kalau misalnya dari yang punya proyek, misalnya Pak Andi, ya kan, kalau misalnya satu mungkin dari segi meminjam loannya itu ribet ya, provisi dan sebagainya, mungkin ada apa gitu ya, biaya-biayanya itu kan juga tinggi. Dan kedua juga dari banknya, apakah bisa diterima oleh bank yang bank, apakah meminjam dana itu ke mendukung proyeknya Pak Andi gitu. Kalau tanahnya legit secara hukum saya rasa bank nggak ada isu sih Pak, kecuali tanahnya nggak secara hukum itu tidak legit, misalnya di zona hijau itu nggak bisa, tapi kalau zona kuning saya rasa bisa sih, nggak ada masalah harusnya ya. Mungkin nggak semua ya, nggak semua orang yang masukin ke bank kan bisa disetujui oleh bank kan ya. Kalau nggak bank juga kan ada institusi finansial yang lain sih sebetulnya. Tapi kita bisa berargumen di situ. Kemudian berarti kan si investor mendapat return-nya itu ketika proyek tersebut tereksekusi dengan baik, terjual, ya kan? How we assure proyek itu tereksekusi? Tereksekusi maksudnya proyek itu sampai bisa sukses. Sukses. Sold out, ya. Ya. Jadi sukses itu tersold out atau terkomplit proyeknya, Pak? Ya, sampai investor itu bisa mendapat return-nya dan yield-nya ketika proyek tersebut sukses, terbangun atau terjual, Pak? Saya justru bertanya nih. Iya, jadi investor misalnya kan di dalam ini, dalam proposalnya itu adalah misalnya 1 tahun, ya 1 tahun ini, jadi otomatis dalam masa pembangunan ini tidak akan ada pembagian dividen. Jadi misalnya pun ada terjual, duitnya itu akan tersimpan di escrow misalnya, escrow fund-nya. Jadi nanti kalau sudah terjual setelah 1 tahun, duitnya itu akan dibagikan sebagai penjualan. Jadi 100 unit terjual 10 unit dividen itu akan terjual. Sisanya itu akan
continue dijual ya. Jadi sebagai investor berarti Bapak kan sudah sebagai developer sendiri gitu. Jadi nanti developer sendiri jadi pasti ada risikonya. Jadi misalnya saya punya tanah, atau misalnya saya beli tanah, saya mau bangun ini, kan ada risikonya tidak terjual gitu. Atau jualnya agak slow ya. Makanya kalau misalnya ada opsi, kalau misalnya saya rasa terlalu lama nih, saya mau ambil dananya dan mau ini exit dari investasi ini, nah bisa jual di secondary market kita. Jadi sahamnya bisa dijual, tapi dan tentu ada analisanya nilainya berapa gitu. Ya, berarti kan tidak ada jaminan ya buat investor ya kan? Uh, Kembali lagi tadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa meyakinkan investor bahwa proyek ini akan sukses terjual? Kalau misalnya tidak terjual semua atau bahkan tidak terjual sama sekali, seperti kita lihat belakangan ini kan pasar apartemen lagi under pressure semua. Iya, betul. Itu akan menjadi satu challenge tersendiri. Betul. Jadi itu memang akan sudah mungkin perencanaannya akan dijelaskan. Kita nggak bisa menjamin bahwa proyek ini akan terjual semua. Jadi ada proyek tersebut, ROI dan sebagainya. Kalau Bapak investasi di dalam proyek ini, berarti investor itu selaku sebagai owner. Mereka itu sudah sebagai owner gitu di dalam. Jadi tentu ada risikonya sendiri. Kalau mau terjamin terjual semua sih, saya rasa mungkin pasti mengerti ya, Pak Andi juga pasti ini ya, ini kali ya. Ada apa lagi kalau misalnya, ya, baik Pak. Ya nggak apa-apa Pak, sorry, silakan lanjut ya Pak. Yang lain dulu, dulu. Ya. Nanti kita bisa discuss ada time. Oke, ini malam hari ini pertanyaan bertubi-tubi. Kenapa? Karena yang nanya suhu-suhu properti. Ini, wah ini keren banget ya. Ini satu suplemen banget nih untuk Property Grab. Dihadirkan oleh 3 narasumber yang 3 penulis yang keren banget. Tapi tetap harus ada waktu yang kita batasin. Mungkin saya bisa berikan satu slot untuk Pak Andi yang kalau mau bertanya lagi atau Bro Pimpin mau bertanya lagi, satu saja. Silakan. Kita di Bekasi udah sering nanya, maka kita kasih kesempatan Pak Andi. Silakan. Paling bisa, Bro Pimpin. Orang Bekasi mah tukang nanya, orang Bekasi. Iya, karena Bekasi itu nggak ada di peta. Ini tempat tuh, di planet tuh. Silakan Pak Andi. Silakan. Ya. Baik, dari saya sekali lagi banyak hal orang berpikir bisa melakukan sesuatu terhadap bisnis properti ataupun dibikin yang bisa biasanya saya katakan adalah engineering. Jadi dengan proses finance engineering. Tetapi hati-hati. Karena kepemilikan, properti itu adalah mengikat daripada kepemilikan aset itu sendiri. Jadi misalnya tadi saya dengar bahwa nanti semua pemegang saham dan sebagainya itu harus jelas, harus clear legalitasnya semua. Jadi secara baku, secara paperwork-nya itu harus dikerjakan supaya tidak terjadi sesuatu hal, karena sekali lagi ada sistem juga yang bukan crowdfunding tapi dengan sistem lot ya, dengan sistem macam-macam ya, dibuat engineering seperti itu, tetapi banyak sekali kelemahan secara legalitas, dan itu ujungnya akan menjadi satu problem hukum ya, dan banyak sekali properti yang sekarang terjadi, misalnya kayak di
di Bali itu sendiri proses di pengadilan tentang properti itu banyak sekali. Jadi saran saya, bukan pertanyaan sebetulnya, lebih banyak Coach Edi, jadi saran saya harus lebih hati-hati, clear and clean dalam proses legalitasnya, dan juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Thank you. Oke, thank you. Untuk teman-teman semua yang belum terjawab, ini kalau Pak Ruswan atau Pak Loren mau menaruh nomor WhatsApp-nya, teman-teman semua bisa langsung bertanya di luar sesi ini, karena sesi ini harus saya close 5 menit lagi, dan di sesi 5 menit ini saya akan memberikan kepada teman-teman di Property Grab untuk langsung menjawab atau langsung memberitahu apa yang kita bisa bantu untuk teman-teman yang ada di Property Grab, ya, untuk Pak Loren dan Pak Ruswan. Apa yang kalian harapkan kami semua di sini bisa membantu Property Grab? Silakan, 1 menit. Ya, saya mengharapkan bisa bantu dari Pak ini ya, semua panelis dan dari Pak Edi bisa mengenalkan dan mensosialisasi aplikasi kami untuk ke relasi-relasi dan ini ya, untuk supaya bisa mendukung kami untuk properti grade-nya, dia dari segi marketplace, dari profesional dan properti ini bisa lebih banyak yang kenal lah bahwa kita ini memang maunya supaya mendukung ekonomi ini biar dalam ekonomi yang lesu tetap bisa membantu ya. Jadi dan segi profesional ini kita bisa membantu yang dari mereka bisa membuka pekerjaan dan sebagainya supaya mereka masyarakat juga nggak terlalu terasa terlalu berat ya, mungkin dari segi komisi dan sebagainya yang mereka dipotong dari sana, dan jadi bisa buat mereka juga dibantulah dari kami. Oke. Ya, jadi sudah didengar. Nanti kalau ada follow up ataupun ada lanjutan dari sesi di sini, mungkin kalau mau ngobrol sama para panelis, ya nanti bisa dijembatani. Tapi untuk sesi malam hari ini harus di stop, dan sebelum kita stop, untuk terakhir masing-masing 1 menit dari para panelis bisa memberikan closing remarks untuk sesi malam hari ini. Silakan dari Pak Hengki. Saya dulu ya. Yep. Makasih nih malam ini atas kesempatannya. Kita nambah-nambah knowledge juga, Pak Ruswan, Pak Lawrence, ya kan. Saya hargai sekali inisiasinya, sesuatu yang baru buat kami, tapi memang masih banyak pertanyaan yang mungkin bisa kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Ya semoga bisa dieksekusi dengan cepat inisiasi proyek ini, supaya bisa memberikan suatu dampak lah ya bagi kita semua. Harapan saya sih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk closing statement kedua dari Pak Andi, silakan Pak. Ya, jadi memang menarik sekali properti Grab ini. Saya berharap juga properti Grab ini bisa bagus, bisa maju, dan bisa mendapatkan investor yang luar biasa yang mensupport. Dan kalau bisa juga, memang Indonesia besar, tetapi kalau bisa kita bisa ditambahkan lagi bagaimana caranya kita bisa menggrab properti yang ada di negara-negara lain, khususnya negara ASEAN. Jadi bisa applicable terhadap dengan negara-negara lain. Itu aja.
Oke, thank you. Nah, untuk Bro Pinpin, silakan. Ya, ini mewakili suara warga Bekasi juga nih berarti, Pak Edi. Ya, saya thank you Pak Ruswan, Pak Lauren. Nice to meet you all. Thank you buat saya juga jadi belajar banyak malam ini. Jadi memang sedikit meng-highlight dari yang Pak Andi katakan itu, Pak Ruswan. Saya mendeklar ini bahwa properti itu tidak sekomoditas itu untuk di-engineeringkan. Karena ada aspek legal yang cukup padat, cukup luas di sana, ada aspek proses yang cukup padat di sana. Jadi memang saran saya ada 3 ya. Pertama, tentukan dulu DNA bisnisnya mau finansial atau mau properti, lalu fokus ke target yang jelas, mau jadi pemain ruko, tanah, rumah second atau apa, lalu kuasai juga bisnis prosesnya tuh. Tadi Pak Andi juga ada highlight tuh hulu hilirnya, dari akuisisi, perizinan sampai penjualan. Pos penjualan pun Pak Andi bilang tadi 20 tahun masih ada responsibility. Lalu dari situ ciptakan value creation-nya. Kita mau kasih nilai apa sih? Lalu masuk ke bisnis modelnya. Nah, yang kedua saran saya spesifik ya, Pak Ruswan, Pak Lauren. Jadi Bapak mau jadi pemain apa sih? Nanti dari situ kan horizontalnya, vertikalisasinya jelas tuh. Apakah pemain lahan yang ruko juga, yang rumah subsidi juga, yang rumah kos juga, atau pemain lahan yang juga tadi apa tuh ada fintech yang vertikalnya tuh ya. Jadi dari situ horizontalisasi dan vertikalisasinya bisa disusun. Kalau DNA-nya udah jelas kan. Jadi jangan sampai crowdfunding properti atau ada crowdfunding ke batu bara. Itu kan isu vertikalisasinya di situ kelihatan. Kalau Bapak pemain fintech nggak apa-apa. Tapi kalau DNA Bapak pemain properti, tentu vertikalisasinya bukan ke batu bara dong kan gitu. Dan yang terakhir Pak Ruswan, Pak Lauren, ya mohon punten, mohon izin. Bapak berarti mesti gali habis-habisan knowledge dan terminologinya, Pak. Ya, kalau di properti itu, kalau bicara finansial itu biasanya isunya 3 tuh, capital gain, yield, dividen. Mohon maaf, tadi beberapa kali teman-teman bertanya itu, Bapak nyaris tidak menyentuh itu. Bapak tidak menyentuh capital gain, yield. Kalau di properti kan terminologi itu kan artinya ketika Bapak sentuh terminologi itu, kita sebagai pemain properti akan mirroring. Oh iya nih, pemain properti. Tapi kalau Bapak tidak sentuh terminologi itu, paling Bapak bisa nge-grab yang non-properti. Kalau pemain properti akan bilang, loh kok ini pemain properti atau bukan? Nah, itu mungkin satu pandangan dan motivasi dari saya, Pak Ruswan, Pak Lauren. Salam semangat, salam entrepreneur, Pak. Oke, thank you so much untuk semua panelis yang memberikan masukan, dan kita tahu as an entrepreneur, kita itu harus punya growth mindset. Jadi apapun yang diberikan di sini, ini semua karena kita sama-sama bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik ya bagi teman-teman yang present, dan memang pertanyaan bertubi-tubi, masukan bertubi-tubi itu menjadi satu hal yang kalau disikapi dengan positif, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa banget. Nah, untuk acara malam hari ini benar-benar sudah selesai, dan bagi teman-teman yang masih mau bertanya sama Property Grab, mungkin bisa langsung melihat ya dari email, nanti juga bisa kunjungin ke websitenya ataupun ke IG-nya. Dan saya berharap malam hari ini salah satu dari keinginan dari Property Grab itu untuk menyebarkan atau membranding lah ya istilahnya, Property Grab itu sudah mulai bisa terjadi gitu, mulai dari wadah ini. Dan ini saya yakin masyarakat dari Property Lab ini masuk juga di sini ya, Property Lab. Ini masyarakat Property Lab nih pasti datang nih semua, nih suhu-suhunya di dalam soalnya nih. 35%. Iya. Oke, jadi kalau masih kurang ilmunya, kurang apanya, silakan belajar sama para suhu di sini di Property Lab. Oke, sekali lagi saya sebagai organizer dari Startup Handal mengucapkan terima kasih
untuk para panelis, untuk Pak Hengki untuk waktunya, Pak Andi untuk waktunya, Bro Pinpin untuk waktunya, dan juga Pak Lawrence ya, dan Pak Ruswan dari Property Grab, dan teman-teman juga semua yang ada di sini sebagai audiens, dan sekaligus untuk mengingatkan bahwa di tanggal 9 November Startup Huddle itu menampilkan Startup Huddle ASEAN. Kita berharap ada 6 negara yang bisa ikut berpartisipasi untuk menampilkan mereka punya startup. Dan dari 6 panelis juga, dari 6 negara itu juga, yang dimana kita bisa belajar banyak. Dan jika teman-teman semua berani untuk menjadi presenter dan mau present di Startup Huddle, teman-teman bisa menghubungi saya, menghubungi tim, atau bisa juga bagi teman-teman yang sudah masuk di dalam WA group dari Impactner ataupun Startup Huddle, bisa langsung kasih tahu ke kita bahwa mau coba nih. Tapi memang ada beberapa syarat dan spesifikasi yang kita butuhkan kurang lebih, sehingga diskusi ini menjadi satu diskusi yang win-win solution untuk si presenter dan juga untuk panelis. Oke, dengan ini saya tutup malam hari event acara malam hari ini, yaitu Startup Huddle Jakarta di bulan Oktober. Dan thank you so much. Dan kalau ada info lebih lanjut tentang Startup Huddle, silakan teman-teman bisa lihat di Instagram dari kami, yaitu di Impactner juga dan di Startup Huddle juga. Thank you so much. Terima kasih Pak Hengki, ya. Pak Pinpin, Pak Andi, sama Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Asu. Terima kasih.